Terima kasih, aku tidak akan pergi kemana-mana. Sheng Mian, seharusnya kau paham maksud perkataanku. Apa sebenarnya yang ada di pikiran Vice President itu? Mana mungkin aku tahu? Kau marah padaku? Vice President itu klienku. Kenapa aku harus marah padamu? Apa kau hanya ingin aku yang jadi klienmu? Tepat jam 12. Selamat ulang tahun. Ini bunga fresia kesukaanmu. Awalnya aku berencana memberikannya saat makan malam besok. Hadiah ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Baiklah, kalau kau bilang, lebih baik aku buang saja. Hei, jangan. Jangan gunakan nama keluarga Fu demi untungmu. Aku tak akan mau wanita dari keluarga Sheng. Kalau kau tidak segera bercerai, aku akan hancurkan sepenuhnya bisnis keluarga Sheng. Aku punya suami. Apa? Aku bilang, aku sudah menikah. Aku punya suami. Siapa suamimu? Katakan padaku, siapa dia? Aku harus tahu. Halo, Han King. Bagaimana perjalanan bisnismu? Baiklah, kalau begitu kau istirahatlah lebih awal. Ya, jangan khawatir. Aku juga akan tidur lebih awal. HM. Suami kamu itu Liang Hanking. Ah, iya. Kok kamu nggak pernah cerita sih? Kamu jelas aku. Wakil Presdir. Kalau sebelumnya aku salah paham soal kamu, aku minta maaf. Aku nggak akan pernah melakukan hal yang mengganggu kamu lagi. Soal yang barusan tadi, aku akan pura-pura nggak terjadi apa-apa. Semoga kamu juga begitu. Oh, dan ini terlalu mahal. Kembalikan ke Wakil Presdir. Ah,
Dia dan Bai Qiu itu benci banget sama aku dan keluarga Sheng. Meskipun Fu Yancheng tahu aku itu Sheng Mian, masa depan hubungan kami juga akan penuh cobaan berat. Dia juga akan terjebak di antara dua keluarga, serba susah. Lebih baik jebakan cinta kacau itu. Lebih baik fokus kerja aja. Lupakan soal perasaan. Halo, sayang. Ada apa? Kirimin aku proposal desain Lanyang dong. Oke, segera aku kirim. Oh, iya, Penny. Kamu tahu aku di mana sekarang? Memangnya di mana? Hei, Aku udah mau makan malam di kediaman keluarga Sheng. Haha, temanku ngajakin aku ngumpul malam ini. aduh, kita belum kasih tahu Liang Hanjin soal suami kita. Aku ke sana sekarang. Ada suami mau saya datang. Oke, aku tunggu. Dah. Wakil Presiden bisa memilih studio kecil kami untuk desain villa untuk Anda. Itu sungguh suatu kehormatan bagi keluarga Liang. Ah, Bos Liang, Anda terlalu rendah hati. Bos Liang memiliki desainer sehebat Penny. Entah itu karir atau keluarga. Saya sangat iri. Pasangan dan keluarga itu. Han King, aku datang. Hei sayang, kenapa kamu baru datang? Duduk, duduk. Oh, Bos Fu. Kami mengobrol dengan sangat asyik. Kenapa bosmu tiba-tiba kepikiran untuk mengundang Han King kami ke rumah untuk minum? Bos Liang sudah berjasa besar untuk Eugene Garden. Jadi, saya pasti akan mengundang Bos Liang secara khusus ke rumah saya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, saya penasaran. Jadi, bagaimana kalian sebenarnya bisa bertemu? Aku dan Penny, kami sudah saling kenal sejak kuliah. Penny sejak kuliah itu luar biasa, baik sikap maupun akademisnya. Tidak hanya pintar, tapi juga bekerja sambilan. Waktu itu aku sudah memprediksi, Penny ini pasti akan jadi seseorang di masa depan. Tak kusangka setelah lulus, dia menolak tawaran dari perusahaan-perusahaan besar untuk memulai bisnis bersamaku. Oke. Suatu kamu dan Penny pertama kali mulai kerjasama. Kalian akan melangkah lebih jauh? Ah, selangkah lebih jauh. Ya, kami tidak hanya melangkah lebih jauh. Tapi hubungan kami juga jauh lebih dekat. Permisi. Ya, tentu saja. Harus ada perkembangan yang lebih signifikan. Hahaha. Tunggu. Ayo, silakan diminum. Awalnya saat pertama kali berurusan dengan kalian. Saya tidak menyadari kalian adalah sepasang suami istri. Kami kesini untuk menghindari gosip yang tidak-tidak. Kadang-kadang, urusan pekerjaan dan pribadi tercampur jadi satu. Saya sungguh tidak bisa membedakannya. Wah, kok kamu ceroboh sekali? Biar aku lab. Kalau saya ini suami istri, jangan sok nebak-nebak. Cepat jelaskan padaku. Minumlah lebih sedikit. Uhu. Wakil Presiden, mohon kurangi minumnya. Kurangi minumnya. Kamu kedinginan ya? Ya, tidak apa-apa, Wakil Presiden. Tidak perlu, Wakil Presiden, Anda jangan bergerak dulu. Wakil Presiden kedinginan. Pakai punyaku saja. Hotel penyajian air panas di bawah naungan Fuji Group akan dibuka minggu depan. Ada banyak fasilitas relaksasi di dalamnya. Anda sekalian harus datang. Tidak perlu. Wakil Presiden juga sudah memesankan tempat untuk Anda. Anda juga harus ikut datang. Hei, Sialan, bos. Tapi, bukannya ini keterlaluan ya? Ada dia di sana. Ambilin buat gue, dong. Duh, gue nggak kuat nahan ketawa. Tahan aja. Mau gimana lagi?
Eh, Sial. aduh. Suamimu nggak apa-apa, kan? Sini, biar gue lihat. Cepetan sini. Kamu nggak apa-apa? Aduh, jangan digerakin. Peluk aku. Peluk aku. Cepetan. Sekarang juga. Ayo ke ruang istirahat. Ayo. Ayo. Kita ketahuan, enggak? Kayaknya sih nggak. Ini agak jauh, pasti nggak kelihatan. Oke. Aku mau ambil minum dulu. Hei mas, maaf, kolam renang di area A sedang ada masalah. Untuk perbaikan, mohon pindah ke kolam renang area B. Kamu dengar, tadi juga baik-baik aja kok. Jago banget kungfunya? Boleh. Nggak usah. Kenapa ini ruang ganti wanita? Kau gila ya? Apa sih yang kau suka dari Liang Jing? Apa aku tidak lebih cantik darinya? Uh, sayang, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau keluar duluan saja. Oh, aku tunggu di luar ya. Tuan Fu, sepertinya ada yang sedang mengganjal di pikiranmu. Tidak. Aku punya seorang teman. Wanita yang dia suka mengabaikannya. Dia selalu bersama suaminya. Wakil Presiden memintaku untuk menyampaikan. Seharusnya kau. Bukannya temanmu itu. Dia biarkan wanita itu, temani dia lembur sampai larut. Dia akan meninggalkan suaminya. Lalu temanmu itu bisa mengambil inisiatif. Ini pasti akan berhasil.
Wakil Presiden. Memanggilmu ke sini soal ini. Aku sungguh minta maaf. Apa aku tidak mengganggu waktu manismu dengan suamimu? Tidak apa-apa, Wakil Presiden. Ini sudah tugasku. Duduklah. Aku buru-buru memanggilmu ke sini. Terutama untuk berdiskusi dengan desainer hebat. Soal gaya dekorasi Eugene Garden. Aku dapat pencerahan hari ini. Kau tahu sendiri. Inspirasi soal hal ini. Kalau sudah muncul, waktunya memang pas. Jadi kita berdua bisa saling memercikan ide tepat waktu. Mengerti. Silakan bicara, Wakil Presiden. Bagaimana dengan dekorasi ruang tamu di Eugene Garden? Saya mau gaya Mesir kuno. Bagaimana dengan furniturnya? Harus bergaris rendah. Furnitur kayu dengan garis sederhana dan potongan yang halus. Bagaimana lantainya? Bagaimana dengan dekorasi interior? Saya mau gaya Romawi kuno. Terutama sederhana dan megah. Bagaimana? Kamu bisa pilih kayu gunung yang paling populer saat ini. Hanya dengan begitu aura kebangsawanan saya bisa tersalurkan sepenuhnya. Wakil Presiden, gaya dekorasi ruang tamu yang tadi Anda sebutkan. Itu sebenarnya gaya Mediterania. Dan gaya dekorasi kamar tidur yang Anda sebutkan tadi. Itu gaya Mesir kuno. Inspirasi orang kan memang suka salah nyasar gitu. Oh, begini. Anda cuma ingin saya mendekorasi gaya Eugene Garden. Mendesain ulang semuanya dari awal, kan? Benar. Baiklah. Wakil Presiden. Saya sudah merevisi rencana desainnya. Sudah dikirim ke email Anda. Sudah selesai. Saya pergi dulu. Siapa bilang pekerjaannya selesai? Kamu harus lihat semua ini dulu. Wakil rakyat, tugasnya berat, dan hari-hari ini memang berat. Kamu lembur di sini? Dijamin tugas ini selesai. Lihat tuh kelakuanmu. Ini jelas balas dendam pribadi. Dasar pengecut berhati picik. Dan Bosku, tolong pakai baju Anda. Baik. Mana bisa mandi masih pakai baju? Sayang kamu.
Hei kamu, memangnya kamu tidak boleh naik? Kenapa aku tidak boleh naik? Aku ini ibunya. Perempuan itu dengan enaknya tinggal di rumah Yancheng. Aku sudah cukup sabar. Hari ini aku harus kasih pelajaran padanya. Wakil Presiden tadi sedang bekerja. Kamu pikir aku bodoh? Bisa-bisanya kerja sampai larut malam di apartemennya. Proyek ini mendesak, aku belum selesai. Bagaimana kalau besok saja? Aku penasaran desainer kecil ini secantik apa sih? Kepala. Uhuk, uhuk, uhuk. Hei nyonya. Uhuk. Uhuk, uhuk. Setelah ngobrol, aku mau pergi. Kau jelas-jelas punya perasaan juga padaku. Kalau tidak, tadi aku hanya... Hanya apa? Aku nggak tahan. Laporan keuangan kuartal ini. Aku sudah periksa dengan akuntan. Coba kau lihat. Wakil Presiden, kau di sini. Wah, wah, wah. Wakil Presiden, kau di sini. Wakil Presiden datang untuk bicara dengan Fendi Bao. Aku ada urusan lain. Wakil Presiden, kita bicara di kantorku saja. Di sini saja. Berkasku masih di kantorku. Kau merasa bersalah karena apa? Jangan lakukan ini. Dia bisa kembali kapan saja. Kau begitu peduli padanya? Aku. Kakak, suara apa tadi? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Syukurlah. Aku pergi dulu. Aku hanya tidak mau dia salah paham. Menemanimu. Aku bersedia menunggu kau bercerai. Kau jelas-jelas punya perasaan juga padaku. Penny. Penny, mau kemana? Aku antar Wakil Presdir. Gak nyangka Fu Yanchen segitu perhatiannya sama Penny. Jual mahal. Pinter juga kamu. Cepat atau lambat, aku bakal bikin senyummu hilang selamanya. Aku tahu. Ada apa, sih? Dani, aku kena tipu. Halo, anjing. Apaan sih lu? Apa aja bisa dilakuin? Kerja dong. Gimana kabarmu sebagai kakak? Bebas finansial. Keliling kemana-mana terus nih. Hei, jangan bilang begitu. Aku ingat kamu kok. Ada temenku yang butuh kontrak besar dari studio. Aku rekomendasiin kamu. Bisa ketemu siang ini buat ngobrol. Thanks bro. Oke. Nanti aku kirim data tempat dan waktunya ke HP kamu. SCP. Wah, hoki banget nih. Nggak bisa dihindari. Oh, Nona Xiao. Jadi, Anda yang mau kerja sama dengan studio kita? Sudah lama dengar soal Anda. Senang berkenalan. Pak Yang, silakan duduk. Kamu duduk juga. Hahaha. Nona Xiao, segelas anggur ini untukmu. Terima kasih sudah mendukung studio kami. Oke. Bos Liang terlalu sopan. Sejujurnya, aku sudah lama mengagumi bakatmu. Aku juga yakin, kalau ada kesempatan bagus, kamu pasti bisa bikin nama besar. Aduh, Nona Xiao. Kata-katamu benar-benar menusuk hati Liang ini. Asal kau kasih studio kami kesempatan.
Liang nggak akan mengecewakanmu. Omongan tak semeyakinkan hitam di atas putih. Ini kontrak yang sudah aku susun. Hahaha, anak muda. Lihatlah dirimu ini. Hei, adik, kakak di sini sudah minum agak banyakan. Aku fotoin Penny saja deh. Biar dia yang lihat kontraknya. Bos Liang, jujur, jumlah kerjasamanya sudah tak terhitung. Aku yang datang sendiri menemuimu, itu adalah ketulusan terbesarku. Kalau begini caranya, kurasa nggak perlu lagi. Kita lanjutkan pembicaraan ini. Hei, Nona muda. Tunggu dulu. Nona muda. Nona muda. Apakah bisa percaya aku atau tidak? Bagaimana kalau kita langsung tanda tangani kontraknya saja? Tanda tangan, sekarang juga. Begini ceritanya. Syarat di kontrak ini sangat menggiurkan. Kelihatannya seperti win-win solution. Saya langsung tanda tangan kontrak saat itu juga. Tapi siapa sangka ada jebakan besar tersembunyi di dalamnya? Aduh, proyeknya saja belum mulai. Tapi saya sudah terlilit utang yang sangat besar pada mereka. Setelah saya tahu, saya cari dia untuk minta keadilan. Tapi malah dipukuli oleh satpamnya. Kamu bilang si Xiao Chuking ini. Apa sih dendam saya sama dia? Sampai harus menjatuhkan. Studio kecil kita begini, Xiao Chuking itu datang karena saya. Dia tahu kalau saya berusaha sama dia. Makanya dia mulai dari kamu dulu. memukulmu itu karena apa? Karena Fu Yanchong. Aduh, ini benar-benar kayak pertengkaran dewa. Rakyat kecil yang jadi korban. Karena ini semua terjadi gara-gara saya. Saya bertanggung jawab untuk membawa studio ini keluar dari krisis. Memangnya kamu bisa apa? Mbak Pan, Hei, gimana kalau? kamu bicara saja sama Bos Fu? Hubungan dia kan baik banget sama Xiao Chuking. Fu Group itu punya tim pengacara top law. Untuk menangani sengketa hukum kita. Itu sih tidak masalah. Aku tahu hubunganmu dengan Bos Fu, tapi ini. Halo? Apa? Ada apa? Ada klien proyek yang tiba-tiba mau putus kontrak. Hei, sekarang bukan cuma satu lagi. Sepertinya Xiao Chuking sudah menyebarkan berita itu. Hei, Baiklah, Bos Fu. Bos Fu, Nona Xiao Chuking. Tiba-tiba melancarkan serangan ke studio Nona Penny. 80% karena kamu. Hubunganmu dengan dia sangat baik. Sekarang pergilah ke tempat Penny. Entah Nona Xiao tahu atau tidak. Kamu banyak bacot, ya? Jangan dengerin ocehan gak jelas itu. Dengerin aku. Ini semua gara-gara kamu. Sekarang kontraknya juga nggak jadi. Tanda tangan saja sekalian. Kalau kasusnya kalah, utang-utang ini baru lunas setengah umur kamu. Hei, Hei, Paman. jangan sentuh aku. Aduh, Paman. Xiaoju, Xiaoju. Aku pasti bisa membereskan ini dengan mulus, oke? Udah, nggak marah lagi. Aduh, aku nggak mau ngomong sama kamu. Pergi, kita gosip. Qi Chen, cepat awasi Liang Hanqing dan perempuan itu. Aku ingin tahu mereka pergi kemana. Jadi, begitulah ceritanya. Kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku tahu perusahaanmu punya penasihat hukum terbaik. Bisa tidak kau lihat? Apa kau bisa bantu kami? Suamimu sendiri yang membuat masalah. Malah kau yang disuruhnya untuk minta tolong? Kenapa dia tidak muncul sendiri saja? Dia baru saja pergi duluan. Aku juga bisa mengatur soal detailnya nanti. Kau benar-benar melakukan segalanya demi dia ya? Suamiku lakukan ini demi aku dan perusahaannya. Makanya dia sempat ditipu oleh Xiao Xiao. Aku bisa membantumu. Tapi, aku punya satu syarat. Syarat macam apa? Diberikan perusahaan. Aku bersedia lakukan apapun. Jadianlah, pacaran denganku. Pacaran? Wakil Presiden, bisa beri aku satu alasan yang jelas? Hanya untuk memastikan bahwa ini semua sepadan. Wakil Presiden Liang Hanqing baru tiba di kafe. Bagaimana? Sudah kau pikirkan? Baiklah, pacaran. Aku setuju pacaran. Kita pacaran. Sekarang juga. Tuan,
Ini tempat reservasi Anda. Hei, Kebetulan sekali ya, Tuan Liang. Aku sedang mengajak istrimu bicara soal sesuatu. Aku tidak akan mengganggu kencan kalian, kan? Istri? Liang Hanqing, apa kau menyembunyikan pernikahanmu dari kakakku? Iya, iya. Ini pernikahan rahasia kami. Pernikahan rahasia, Susu. Aku akan jelaskan nanti. Liang Hanqing, kenapa kau tidak beritahu Susu soal urusan kita? Kau bilang, jangan sembunyikan dari Susu. Siapa sih Susu itu? Liang, aku tunggu kau yang jelaskan sendiri padaku. Cukup sampai di sini dulu hari ini. Aku pergi duluan. Oh, Nona Su. Apa yang kau lakukan? Mau dengar penjelasannya? Buat apa menunggu besok? Kenapa tidak sekarang saja? Tuan Muda Fu, tidakkah menurutmu kau ini terlalu ikut campur? Aku tidak peduli soal yang lainnya. Aku ingin ikut campur urusanmu. Menyakiti dua wanita sekaligus? Bukan itu yang seharusnya dilakukan seorang pria. Sekarang, buatlah pilihan. Istri atau selingkuhan? Hei, perusahaan ini harus bergantung pada Penny. Bagaimana dengan wakil presiden, Susu? Terserah kau yang menentukan hidup matinya di malam hari. Aku pilih istri. Ah, paman. Biarkan aku jelaskan. Aku tidak percaya. Bos Fu, ini urusan keluargaku. Kau sudah kelewatan. Aku hanya tidak ingin kau terus ditipu. Terima kasih atas perhatianmu, Bos Fu. Tapi apapun yang dilakukan Hanqing, aku tidak akan menceraikannya. Kenapa? Karena aku mencintainya. Kau sudah lihat sendiri tadi. Dia juga tidak akan meninggalkanku. Hubungan suami istri kami tidak serapuh itu. Benar begitu, kan? Lagi pula, aku sudah pergi kencan denganmu hari ini. Aku harap kau tepat janji. Siapa bilang aku hanya menginginkan satu kencan? Temani aku satu kencan lagi. Anggap saja itu sebagai kompensasi untukku. Akan kubawa kau ke suatu tempat. Itu dia. Hei, ayah senang banget hari ini. Ayo doakan putri kecil ayah. Diterima di universitas impiannya. Makasih, ya. Sekalian doakan ulang tahun kita juga, dong. Iya, pokoknya hari ini happy aja. Ayo, kita potong kuenya sama-sama. Hahaha. Apa cuma gara-gara aku bukan anak perempuan pertama? Apa aku memang ditakdirkan gak bakal bisa ngalahin kakakku? Ah, awas. Kamu gak apa-apa? Hati-hati. Gak nyangka Tuhan mempertemukan kita lagi. Wakil Kepala Departemen Bisnis nelpon. Dia nyuruh kamu buru-buru balik ke markas pusat grup Fu buat rapat. Wakil Presiden Markas Grup Fu? Dia? Fu Yancheng? Ah, Kok bisa mereka bareng? Orang yang selama ini aku rindukan, ternyata suaminya Sheng Mian. Suami kakak iparku sendiri. Gak nyangka aku sebegitu bencinya sama Sheng Mian. Tapi kok bisa aku sedekat ini sama dia? Pasti ada yang gak beres. Pak Wakil Presiden, Anda sudah kembali. Kapan acara dansa grup Fuji dimulai? Masih 3 bulan lagi. Majukan jadi minggu depan. Pak Wakil. Ini, waktunya apa gak terlalu mepet? Pasti ada masalah. Kalau kamu gak sanggup di posisi asisten khusus ini, aku gak keberatan cari penggantinya. Baik. Malam ini kamu harus antar gaun untuk Nona Penny. Dan, undang semua mitra yang pernah kerja sama di studio Nona Penny. Baik. Baik. Nona Penny, sesuai instruksi Wakil Presiden, saya hanya bisa mengantar Anda sampai di sini. Sekarang, silakan nikmati. Pesta dansa ini hanya untukmu. hanya untukku?
Aku penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan dua orang ini. Belum terima juga? Tapi aku belum dapat petunjuk, harus bagaimana? Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Desainer berbakat yang sedang naik daun. Nona Penny yang sangat berbakat. Desain interior Eugene Garden adalah hasil karyanya. Oh, jadi itu karyanya. Kami kebetulan baru saja punya proyek desain. Apakah Nona Penny berminat? Tentu, saya akan sangat senang mendengarnya. Baik, kalau begitu datanglah dan kita diskusikan. Bukankah dia desainer di studio yang baru ku tinggalkan? Kenapa dia begitu akrab dengan Fuyan Cheng? TNYO. Saya ingat Anda baru saja memutus kontrak dengan seorang desainer. Apakah Anda ingin berbicara tentang kerjasama dengan Nona Penny kami? Oh, Wakil Presiden. Apa Anda salah ingat soal kontraknya? Mungkin ada kesalahan di internal perusahaan kami. Desainer yang sebelumnya sangat bagus. Sama hebatnya dengan Nona Penny. Kami akan melanjutkan kerjasama. Nona Penny. Sepertinya Anda hanya bisa bekerja sama dengan TNYO lain kali. Terima kasih, Tuan Yo. Kerjasama kita akan segera berakhir. Masih hidup. Masih hidup. Terima kasih, Wakil Presiden. Lakukan yang terbaik untuk studio kita. Ini bukan untuk mereka. Aku melakukan ini hanya untukmu. Kenapa mereka ada di sini? Jangan sampai Ibu Fuyan Cheng melihatku. Hadirin sekalian, Acara amal Fuji Group resmi dimulai. Aku bersedia. Siapa perempuan yang berdansa dengan Yan Cheng? Pesta dansa yang bagus. Menggoda laki-laki 3 bulan lebih awal. Aku harus lihat siapa yang sudah mencuri hati Fuyan Cheng. Dari belakang saja sudah kelihatan,
Itu pasti Penny lagi. Tante, kita lihat saja nanti. Kemana perempuan yang berdansa dengan wakil presiden? Mereka pergi ke toilet di sana. Ah, maaf. Salah orang. Jangan pergi dulu. Boleh aku pergi sekarang? Kamu benar-benar tidak ingin melihatku? Kalau kamu mau, aku bisa mengantarmu menemuinya dengan terhormat. Sekarang bukan waktunya. Semuanya sudah diatur sesuai perintahmu. Penny akan meminum minuman itu. Aku sudah pesan khusus. Pastikan kau puaskan dia saat tidur nanti. Kalau begitu, adegannya akan cukup seru. Aku tidak bisa tampil. Terserah kau bawa orang pergoki mereka. Ingat, pastikan Nyonya Putih melihatnya. Jangan khawatir. Sayang, barusan dia berhasil membebaskanmu. Kali ini, aku mau kamu bikin pertunjukan yang seru di depan Nona Bai. Aku sendiri, pacarku dan perempuan jalang itu. Masuk ke kamar ini. Aku udah 5 tahun sama dia. Dia tega selingkuh sama orang lain. Kalian semua harus jadi saksi buat aku. Oke. Perempuan gatal ini berani goda pacarku? Keluar. Suking, kenapa kamu? Berhenti merekam. Keluar semua. Sana pergi. Siapa sih? Bikin ulah di pesta anakku? Tante Chuking. Kalian semua keluar. Tante, dengerin penjelasanku dulu. Chuking, tega banget kamu lakuin ini? Kamu bikin Tante kecewa berat. Perempuan tua bangka itu nuduh aku. Dicapnya aku perempuan gatal. Aku dan Fu Yancheng udah nggak mungkin lagi. Tante salah paham. Apaan ini? Ini jas yang aku pesan khusus buat Yancheng. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah? Sebenarnya, orang yang tadi mesra-mesraan sama aku itu Yancheng. Lalu kenapa tadi kamu diam aja pas Yancheng kena masalah? Tadi kita pergi karena aku jaga nama baik keluarga Fu dulu. Biar nggak ketahuan di depan umum. Oh, kamu baik banget. Tante salah paham sama kamu. Yancheng kita ini belum pernah kayak gini ke cewek lain. Mulai hari ini, kamu adalah menantu yang diakui keluarga Fu kami. Tante pasti akan bantu kamu usir Sheng Mian itu. Makasih, Tante. Bisa keluar sebentar? Aku mau mandi. Beres-beres sedikit. Aduh. Yancheng ini benar-benar nggak serius amat. Oh, kamu baik banget. Kamu bisa istirahat lebih lama. Oke. Perempuan tua mati. Mukanya gampang banget berubah. Chuking,
Kamu gak apa-apa? Tante Fu mempersulitmu? Maaf, aku nggak tahu kenapa. Pelayan itu bisa mengira kamu itu Sheng Mian. Udah, gak usah bahas ini, percuma. Dengerin, aku gak peduli gimana caranya cari pelayan itu. Beri dia uang tutup mulut. Usir dia dari hotel ini. Jangan sampai balik lagi. Malam ini, satu-satunya pria yang bisa tidur denganku cuma Fu Yanze. Oke, kali ini aku pasti akan lakukan. Terkadang kehilangan justru membawa berkah tersembunyi. Biarkan nenek tua itu mengira akulah pelakunya. Tidak buruk juga punya hubungan dengan Fu Liancheng. Jadi dia bisa sepenuhnya berpihak padaku. Hari yang panjang. Halo, Yancheng. Kurasa kau salah orang. Aku bukan Yan Cheng. Jangan coba-coba menghindariku. Kau jelas-jelas memakai gaun ini hari ini. Setelan kotor ini baru saja diberikan VP padaku. Wanita ini mengenaliku sebagai dia. Tunggu sampai wanita itu mabuk. Kau bawa dia ke kamar itu. Ingat, pemandangannya harus heboh. Kau Penny. Penny, ya, aku Penny. Baiklah, selama kau bersamaku. Tidak masalah jika kau menganggapku Penny. Nona Penny. Akan ku antar kembali ke kamarmu. Oh, Kenapa kau minum sebanyak ini? Aku tidak minum banyak. Aku cuma minum sedikit. Aku akan kau kembali. Hei, aku tidak mau kembali. Aku butuh satu minuman lagi. Mereka yang melakukannya. Berapa banyak yang kuminum? Mereka beri kami urusan sebanyak yang kami mau. Jadilah penurut dan antar kau kembali. Suami. Kamu tahu siapa aku? Aku tanya sekali lagi. Kamu tahu siapa aku? Kamu orang yang tidak akan pernah salah ku kenali. Suamiku. Fu Yancheng. Apa kamu suka Fu Yancheng? Sekilas memang terlihat menyukainya. Tapi sepertinya, ini bukan rasa suka yang seharusnya. Di momen singkat itu,
Kamu adalah orang yang tidak akan pernah salah ku kenali. Suamiku, Fu Yanchong. Apa kamu menyukai Fu Yanchong? Kamu akhirnya mengaku ada tempat untukku di hatimu. Yancheng, ada urusan mendesak di rumah. Kamu pulanglah dulu. Nyonya sudah mengirim orang untuk memeriksa. Kamera pengawas di koridor hotel sudah dimatikan sejak awal. Jadi, ucapan Nona Xiao belum bisa dipastikan kebenarannya. Nona Xiao memiliki perasaan yang sangat mendalam pada tuan muda. Seharusnya dia tidak akan berbohong. Justru karena perasaannya yang mendalam, sangat mungkin dia berbohong. Lagi pula, posisi menantu keluarga kaya raya kami ini. Semua orang pasti ingin mendudukinya. Aku tidak ingin, tanpa ada Sheng Mian di sisiku. Ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Lakukan ini dulu saja. Ibu buru-buru mencariku. Ada apa? Duduklah. Tadi malam Yancheng ada di hotel. Apa ada orang yang memanfaatkan dirimu? Mom, dia nggak macem-macem kok sama aku. Dia tuh beda sama wanita-wanita lainnya. Akulah yang duluan ngejar-ngejar dia. Aku juga cinta sama dia. Jadi, aku nggak mau ibu ikut campur urusan kami. Sepertinya Xiao Chuqing nggak bohong. Tadi malam memang Yancheng yang bersamanya di hotel. Nggak pernah aku sangka. Posisinya di hati Yancheng setinggi itu. Ibu senang akhirnya kamu punya seseorang yang kamu suka. Tentu saja ibu nggak akan ikut campur urusan perasaanmu. Karena kamu sangat menyukainya. Dan aku jadi punya menantu lagi. Segera selesaikan urusan dengan Sheng Mian. Wanita rendahan yang nggak tahu diri itu, putusin aja. Jangan khawatir, akan segera. Jadi tadi malam, Penny bersama Fu Yancheng. Ani, cepat atau lambat akan kubuat kau membayarnya. Aduh, kepalaku sakit. Berapa lama aku tidur? Tuan He, aku bersulang untukmu tadi malam. Suatu kehormatan bertemu dengan Tuan Muda Ji. Bos Wang, tolong jaga artis kami baik-baik ya ke depannya. Kau tidak akan kecewa. Kenapa aku nggak ingat apa-apa setelahnya? Kenapa nggak ngomong lagi? Kenapa nggak tidur lagi saja? Masih merasa nggak enak badan? Terima kasih atas perhatiannya, Wakil Presdir. Sudah selesai. Aku permisi dulu. Kenapa masih panggil wakil presiden? Semalam kan? Terima kasih, Pak Wakil Presiden, sudah menolong saya tadi malam. Terima kasih atas klien-kliennya. Jadi, kau sudah siap memanfaatkanku lalu mencampakkanku begitu saja? Sikapmu tidak seperti ini tadi malam. Katakan padaku, kapan kau akan menceraikan suamimu? Cerai. Kau tidak mau mengakuinya? Maaf, Tuan Gu. Aku benar-benar harus pergi. Aku pasti akan menjalankan proyek Yujing Garden. Sayang, tadi malam kau mabuk atau tidak? Ternyata Fu Yancheng tidak tahu kau terkenal karena difoto.
Naik mobilku, akan kuantar pulang. Tidak dulu, Pak Wakil Presiden. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kau bilang masih ada urusan, Pak Wakil Presiden? Jadi kencanmu denganku ini apa? Kenapa tiba-tiba pingsan? Lihatlah isinya. Untuk ambil kembali kontrak Xiao Chuking. Terima kasih, tuanku. Maaf sudah merepotkan. Tidak apa-apa, bekerja untuk istriku sendiri. Tuanku, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Apa maksudmu? Kalau begitu, kenapa kau memanggilku, suami, tadi malam? Tuanku, tadi malam aku terlalu banyak minum. Mungkin karena alkohol. Tolong jangan dianggap serius. Kakak, hati-hati. Brengsek. Uh, ah, denyut nadinya. Dokter baru saja bersamaku. Mana Fu Yancheng? Dia terluka parah. Masih dalam pertolongan darurat. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Bangun. 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 Aku janjikan segalanya padamu. Kau benar-benar janjikan segalanya?